Halo semua, apa kabar? Balik lagi di podcast Pli KD untuk edisi 17 Mei 2021. Kali ini saya akan bahas, ada topik dikasih sama temen, terus dinotis juga sama temen yang lain. Coba bahas dong, kenapa mantan kalau udah putus tambah cantik. Anjing, masa iya sih? Enggak lah. Enggak semua kali ya, enggak semua mantan itu kalau putus tambah cantik, enggak semua. Jadi ada mantan-mantan yang brengsek juga enggak cantik-cantik amat sih. Kayaknya kalau kita ngomongin mantan itu bakalan inget lagi kenangan terakhir sama mereka. Jadi kalau kenangannya manis ya pasti ada harapan dari kalian yang ingin mereka balik lah. Tapi ya kalau kenangannya buruk ya jelek aja udah, nggak usah kalian harapin lagi. Kalau kalian bisa notice mereka tambah cantik berarti kan masih ada harapan tuh. Iya nggak? Iyalah. Sorry, minggu lalu saya nggak ada bikin podcast, nggak ada take podcast, nggak ada waktu karena di tempat kerja schedule harus dirubah, ada pembaruan, jadi seminggu itu saya harus ada kerja sorenya, terus sama middle itu bukan setengah hari, kerjanya di pertengahan, bukan si pagi atau sore tapi di tengah-tengah dia. Terus dalam 1 bulan harus ada 3 kali kerja pada saat hari Minggu. Ya penyesuaiannya lumayan lah karena kemarin juga udah nyoba sekali, setelah sekian lama, hampir 1-2 tahun malah nggak pernah kerja sore. Terus sekalinya kerja sore minggu lalu, pulang dari kerja anjing nggak bisa tidur sampai jam 4 sore, jam 4 pagi. Terus lanjut kerja pagi, sempoyongan lah akhirnya. Saya kira kemarin bakalan sakit lagi, ternyata ya masih kuat lah. Terus di akhir pekan kemarin dari hari Senin tuh udah banyak kerjaan di sore hari juga. Pulang kerja pagi itu udah ada kegiatan modelnya Karang Taruna. Karang Taruna, kalau di Bali itu Karang Taruna itu aneh maksudnya. Kalau di luar yang saya tahu Karang Taruna untuk satu desa ya udah gitu, tapi karena di Bali itu desa itu ada 2, maksudnya ketika kita ngomongin desa itu ada 2, jadi desa dinas sama desa adat kalau di Bali. Jadi desa dinas itu di bawahnya jadi sebelum masuk ke desa dinas itu di bawah sebelumnya itu, karena ada undang-undang desa yang dikeluarin kalau nggak salah di zamannya Pak Jokowi, udah itu 2000 berapa ya, belasan kalau nggak salah. Nah, akhirnya kita disuruh milih mau pakai desa dinas atau desa adat. Yang sebenarnya kalau di Bali itu lebih complicated ya untuk masalah pembagian seperti itu, karena ada dia desa dinas atau kelurahan itu beririsan sama desa adat. Misalnya nih, desa dinas itu membawahi
13 dusun atau lingkungan. Nah, kalau di kita di Bali itu namanya Banjar, dusun itu namanya Banjar. Nah, tapi di dalam dari 13 gitu, misalkan 13 Banjar atau dusun itu ada beberapa desa adat lagi yang membawahi, menurut garis batasnya itu batas-batas adat yang dari dulu banget udah ada gitu. Jadi lebih majemuk lah, makanya pembagiannya itu. Nah, secara kedinasan itu Karang Taruna harus ada di kelurahan, tapi kalau di Bali itu secara kelompok pemuda gitu sebenarnya udah ada dari dulu. Dia di setiap dusun itu pasti ada Karang Taruna. Nah, kalau di Bali namanya Sekotruno, Teruna gitu. Tapi kalau di Bali kan ada A itu dibaca E kalau bahasa Bali, makanya Sekotruno. Nah, perbedaannya kalau di Sekotruno itu di bawah dusun itu yang dipegang oleh adat itu kita lebih berfungsi sebagai kelompok yang mengambil tanggung jawab setiap pekerjaan pemuda di dalam adat itu sendiri. Misalkan nih dalam sebuah acara adat gitu misalkan, udalan dah bilang. Nah, kalau yang tua-tua ya ibu-ibunya itu menyiapkan sesajennya, terus bapak-bapaknya itu mengatur jalannya acara itu. Nah, pemudanya itu mengambil bagian-bagian kecil yang dikerjakan oleh orang-orang muda biasanya, seperti misalnya ngurus konsumsi, membagikan minuman, kopi atau segala macam. Nah, menghias areal pura atau tempat suci yang seperti itu, termasuk juga hal-hal lain. Nah, dari sana juga tidak sedikit juga bermunculan hal-hal atau kegiatan-kegiatan kreatif yang kita buat. Terus di Bali juga nggak sedikit juga tradisi yang memang dijaga benar-benar oleh pemuda atau Sekotrunonya itu. Contohnya nih, kalau teman-teman atau kalian semua pernah dengar ada namanya Hari Raya Nyepi. Nah, 1 hari sebelum Hari Raya Nyepi itu ada namanya Hari Raya Pengerupukan. Itu biasanya tradisi yang berjalan itu kita ada karnaval ogoh-ogoh atau pengarakan ogoh-ogoh. Nah, ogoh-ogohnya itu secara dominan itu dikerjakan oleh pemudanya, bukan Banjar atau orang-orang tua, tapi yang muda-muda. Nah, Sekotruno lah yang terjun di sana biasanya. Itu terus kemarin ada kegiatan ulang tahun. Jadi Sekotruno saya buat kegiatan lomba mancing. Sebenarnya idenya berangkat dari kondisi sungai yang istilahnya pendangkalannya itu sangat keras sekali terjadi, teman-teman. Jadi di areal Denpasar itu untuk sungai, sebenarnya sungai kecil ya, karena sungai bahasa Sodetan kalau nggak salah namanya. Itu sungainya kecil, tapi efek terbesar itu setelah 18 atau 17 ya. Jadi pada saat Gunung Agung meletus itu banyak pasir-pasir terus yang terbawa arus ke hilir. Jadi karena kita itu di bagian hilir, nah pengendapan itu sangat keras lah terjadi di sana. Di samping itu juga
kesadaran masyarakat yang masih membuang sampah ke sungai itu masih berjalan. Jadi karena kita yang di hilir, dampaknya itu sangat keras sekali. Nah, akhirnya kemarin kita buat kegiatan, kita paksakan buat kegiatan lomba mancing di sana. Setelah bernegosiasi meminta bantuan untuk alat berat dan segala macam, bahkan dari sebelumnya ketika ada reses dari wakil rakyat atau apa, kita selalu sampaikan, bisa nggak ini dicanangkan sebagai sebuah program kerja dari desa untuk melakukan pengerukan. Di 2019 atau 20 tahun lalu udah sempat dilakukan pengerukan, cuman hasilnya nggak maksimal karena dilakukan di satu titik dengan asumsi mereka atau yang pemangku kepentingan keputusannya dengan asumsi kalau dilakukan di satu titik nanti tanah-tanah atau pasir yang dari lebih hulu itu akan turun lagi, besoknya dikerjakan. Nah, selama seminggu atau 2 minggu kemarin, tapi hasilnya nggak maksimal dan efeknya nggak terlalu terasa. Jadi kemarin kita kerjakan, awalnya kita lakukan manual pakai skop lumayan berat, tapi setelah itu karena belum ada bantuan dari desa yang bisa mendatangkan, jadi kemarin ada bantuan dari Dinas Pekerjaan Umum, tapi yang didatangkan itu kayak tukang yang biasa melakukan pengerukan di sungai gitu. Jadi hasilnya juga nggak maksimal. Nah, karena belum datang alat berat, di hari ketiga atau keempat, Minggu, Senin, Selasa, Minggu, Senin, Selasa itu kita kerjakan. Minggu di pagi hari, Senin, Selasa di sore hari kita kerjain. Nah, di hari Rabunya itu akhirnya ada tokoh masyarakat yang menyewa alat berat dengan dana pribadi. Tujuannya sama. Jadi supaya harapan kami orang-orang di atas itu tersentuh dengan apa yang kita kerjain, jadi kedepannya itu bisa dilakukan bersama-sama gitu. Nah, itu yang saya lakukan kemarin, makanya nggak sempat untuk tag podcast. Di samping itu saya nunggu kedatangan mic juga, jadi saya pikir sekalian aja lah. Nah, jadi sekarang saya udah pakai mic BW. Kemarin saya akhirnya memutuskan untuk beli mic karena banyak yang komplain masalah kualitas mic-nya, karena saya sebelumnya cuma pakai HP, akhirnya saya beli. Kayaknya hasilnya belum bagus-bagus banget, tapi semoga progresnya kelihatan. Teman-teman kalau ada yang notice perbedaan kualitasnya, tolong kasih feedback, sekedar support lah ya. Untuk support kalian bisa email ke podcastblikd@gmail.com. Apa aja kritikan, saran dan segala macam, mau kalian hujat juga nggak masalah. Itu apalagi ya mau saya bahas itu. Jadi kemarin sempat ketemu sama teman-teman, terus balik lagi ke awal yang tadi saya mention masalah bukan masalah topik. Jadi saya mikirnya lucu ya teman-teman, kenapa kok masih ada ya orang yang berpikir kenapa ya pacar kalau udah jadi mantan kok tambah cantik. Sebenarnya itu sugesti aja sih menurut saya, karena jujur saya nggak mengalami di titik itu. Saya punya otomatis saya punya mantan, tapi ya gitu-gitu aja, ya tambah cantik ya nggak juga, sama aja, toh kita udah tahu sifat mereka, jadi
saya udah tahu, jadi pandangan saya nggak cuman dia cantik aja, tapi oh ini orangnya seperti ini, oh ini orangnya seperti ini. Jadi saya udah tahu, jadi saya nggak lihat cuman oh jadi gini, apa namanya, kalau kalian misalkan masih melihat atau heran kenapa mantan kalian itu tambah cantik, berarti selama ini penilaian kalian itu cuman di fisiknya mantan kalian. Iya benar. Berarti kalian belum kenal dengan mantan kalian, atau kalian hanya menilai seseorang itu dari fisiknya. Jadi hasilnya seperti itu. Kalian hanya notice ketika dia berubah jadi tambah cantik. Atau kalian putus, atau sebelumnya kalian putus, atau kalian mutusin mereka karena mereka jelek. Iya benar, pasti kayak gitu. Tapi saya nggak ketemu. Jujur teman-teman saya banyak sih yang ngomong kayak gitu, banyak sih yang nge-mention kayak kenapa ya mantan kalau udah putus tuh tambah cantik. Tapi saya nggak nemuin itu di dalam kehidupan saya loh. Mantan ya udah mantan aja gitu, sekedar orang yang baik, pernah baik dengan kita, dan kita sudah tahu sifat dan sikapnya mereka itu seperti apa. Jadi harusnya penilaian kita nggak cuma dari cantiknya aja. Kalau saya nggak pernah menilai orang dari luarnya sih, jadi pandangannya nggak sesempit dia tambah cantik atau enggak. Itu aja sih. Kalian kalau ada penilaian lain dari hal itu, bisa di feedback ke saya, komen-komen lah ya. Sekarang podcast Blikade udah ada di semua platform, ada di Spotify, Anchor, terus Apple Podcast, yang lain-lain semuanya udah ada. Saya lagi usahain untuk ada di YouTube, cuman kemarin proses edit belum ketemu sama aplikasi yang bisa ngedit buat cuman nayangin suaranya aja di YouTube. Jadi kayak saya pakai satu gambar aja, terus saya play cuman suaranya aja gitu ya, karena alat saya masih terbatas teman-teman. Mudah-mudahan pelan-pelan lah nanti saya bisa upgrade lagi, apa-apa efek dan segala macam bisa di gini lah. Terus apalagi ya, nyambung update lagi yang kemarin ngomongin masalah kripto. Setelah saya share di media sosial, banyak banget yang bilang, bro main kripto juga bro gitu. Atau sekedar Dogecoin mantap nih gitu. Tapi kemarin update-nya teman-teman, seminggu setelah tanggal 8 ternyata harga Dogecoin itu turun tajam lagi. Sempat kemarin di harga 10.500, kemarin turun ke 8.000, terus sekarang kondisinya di 7.000 lagi. Jadi targetnya ke $1 tuh semakin jauh. Banyak yang kecewa kayaknya, terus pada ngejual rame-rame, karena sebelumnya pada tanggal 8 itu volume transaksinya itu sampai di angka 1,9 triliun teman-teman. Coba dibayangin satu hari
bahkan di 2,1 triliun kemarin untuk volume transaksinya dia. Berarti kan peminatnya atau hype-nya itu gede banget waktu itu. Tapi kemarin terus turun sampai di 200 juta untuk volume transaksinya dia. Balik lagi kalau udah ngomongin kripto itu ya risikonya emang gitu teman-teman. Jadi saya ada kok temen yang dia beli misalkan ini dia beli Dogecoin kemarin di harga 4.000-an, 4.800-an kalau nggak salah, 4.000-an di harga sebanyak 25 juta rupiah. Itu dapatnya berapa koin nggak tahu saya. Nah setelah itu dia jual di harga 10 ribuan, berarti dia untungnya, terus dia jual di harga 10 ribuan dengan total 50 juta, berarti keuntungannya hampir 100%, bukan hampir lagi, 100% lebih malah. Terus ada juga yang dia cuman beli aja, terus kemarin beli harga di 10.000, ternyata turun di 8.000, sekarang naik lagi nunggu naik ke 10.000 ya nggak dapat. Jadinya dia rugi. Ya itulah teman-teman risikonya untuk main di kripto. Makanya alangkah baiknya kita bekali diri kita dengan pengetahuan mengenai analisa market atau analisa teknikal mengenai naik turunnya harga ini. Karena kalau kalian pemula nih, banyak kok ada ilmu yang bertebaran di Google atau YouTube. Kalian bisa baca, kalau malas baca kalian bisa nonton videonya, banyak kok. Belajar mengenai analisa kapan kita harus beli, kapan harus jual. Kalau kalian udah main kripto tapi kalian masih punya pertanyaan, untuk salah satu koin ini bagusnya beli di harga berapa sih? Itu sebenarnya kalian harusnya kalian stop aja jual beli atau transaksi kripto, karena berarti kalian belum tahu resikonya seperti apa, karena kalian tidak membekali diri kalian dengan pengetahuan atau ilmu analisa tadi. Karena kalau kalian udah membekali diri dengan ilmu analisa tadi, harusnya pertanyaan itu nggak ada. Karena untuk beli atau jual patokannya itu bukan harganya, tapi banyak faktor dia, seperti bagaimana kondisi pasarnya, tren minornya seperti apa, banyak lah ya. Jadi pesan saya, kalau teman-teman mau bertransaksi kripto, jual atau beli, lebih baik kalian belajar dulu analisa itu seperti apa, sehingga kalian lebih mantap untuk mendapatkan profit di sana. Ya, kalau masih belajar mah yang kecil-kecil aja dulu, jangan langsung yang jutaan atau ratusan juta atau belasan juta. Mending kalau sudah tahu ritmenya seperti apa, barulah kita deposit lagi dengan jumlah yang lebih besar, transaksi lagi dengan jumlah yang besar. Tapi kalau kalian mau investasi jangka panjang, itu sebenarnya di dunia maya itu sebenarnya banyak juga kok dikasih tahu koin atau token apa yang dia peluangnya sangat gede untuk dijadikan investasi jangka panjang. Misalnya kalian mau pakai dia nabung nih, ada kok beberapa koin yang sudah pasti dia kedepannya pasti naik gitu.
Jadi yang kalian lihat adalah tren mayornya seperti apa. Jadi secara tahunannya dia akan naik atau turun, prediksinya berapa persen dia akan naik, proyek apa yang dimiliki oleh perusahaan itu ke depannya. Jadi itu kalian bisa baca atau cari-cari ilmunya di dunia maya. Ya. Itu untuk transaksi kripto. Terus ada kemarin pas kegiatan mancing ada apa ya? Jadi ceritanya saya kan nggak ngerti nih. Walaupun saya suka mancing ya, saya suka mancing. Tapi saya mancingnya itu kebanyakan di laut. Terus nggak yang secara intens gitu. Nah untuk lomba-lomba mancing air deras lah, galatama atau apa-apa itu saya belum pernah sama sekali ngikut. Jadi saya nggak tahu aturannya seperti apa. Terus kemarin juga posisinya bukan sebagai panitia, cuman ikut berpartisipasi sebagai anggota pemuda karena pemuda yang membuat kegiatan. Jadi kemarin pas lomba itu banyak banget pertanyaan yang ada di kepala saya. Jadi kayak ternyata kalau lomba mancing di air deras itu ya, entah secara semua kegiatan atau kemarin yang lomba mancing kemarin kita adain yang kayak gitu. Jadi kan ceritanya lombanya dimulai dari jam 3 tuh. Nah dari jam 3 tuh orang-orang udah nyari posisinya pemancing tuh udah nyari posisinya masing-masing. Setelah itu ada penebaran ikan dari tamu undangan. Nah ternyata yang ditebar itu nggak semua loh. Jadi kenapa ya? Saya kurang ngerti juga apa alasannya itu. Jadi kayak ya itu disebar di beberapa titik. Nah lagi 30 menitnya itu disebar lagi. Nah setiap 30 menit itu disebarkan ikannya itu disebar di beberapa titik. Nah untuk ikan master atau ikan yang besar-besar itu disebarnya ternyata terakhir teman-teman. Jadi sekitar 40 menit sebelum selesai acara, selesai waktu mancing itu ikan master itu baru ditebar. Kenapa ya? Kenapa nggak dari awal gitu? Nggak tahu yang lain ya. Untuk lomba mancing saya juga nggak ngerti. Kemarin nggak ketemu alasannya. Jadi kayak ada ilmu baru lagi jadinya. Kalau lomba mancing tuh kayak gini ya. Tapi seru sih kemarin kayak kalau lomba mancing gitu kan kebanyakan alat pancingnya tuh kecil-kecil lah. Jadi kayak yang bobotnya nggak lebih dari 3 kilo lah. Dari pancingnya, reelnya, rodnya, talinya juga saya yakin tuh nggak ada yang bisa cover lebih dari 3 kilo. Nah sedangkan masternya itu 5 kilo. Ternyata untuk master itu punya aturan sendiri. Jadi kalau kalian dapat master itu tali pancing itu nggak boleh dipegang pakai tangan karena dia tidak akan sah, dianggap naik. Terus kayak kalau mau dipegang itu hanya boleh dipegang, kalau mau diangkat ikannya itu hanya boleh diangkat di bagian mulutnya atau insangnya. Terus untuk jadi ketika ikannya udah naik itu teman-teman, kalau ikannya udah naik itu dia panitia akan ngecek posisi kailnya. Jadi kalau kailnya itu kena badan
atau ekor atau yang lain itu tidak dianggap sah oleh panitia. Jadi tidak akan ditimbang atau dihitung sebagai master. Kalau dia ada di mulutnya pun, kalau dia kena kailnya itu dari luar, itu dianggap nggak sah juga. Nah, kalau dia dianggap sah ketika kailnya itu kena mulutnya itu dari dalam nusuknya. Susah jelasinnya. Ya intinya gitulah. Nah, terus kemarin itu dari semua ikan master yang ditebar itu hasilnya semua nggak sah, jadi kayak ada yang kurang. Jadi kayak sebelum kejadian juga ada yang lucu. Jadi 15 menit sebelum acara mulai, ini kan yang kita pakai ini sungai yang masih aktif gitu. Nah terus kita kayak bikin kayak bendungan gitu di hulunya, terus di hilirnya juga kita bikin bendungan, terus diisi jaring biar ikannya nggak keluar dari sana. Nah kemarin itu aliran airnya itu terlalu kecil. Nah kita ngintuin ke teman-teman yang ada di bagian dam yang jauh di hulu gitu, yang kayak ngatur aliran airnya. Terus kita suruh buka kan, airnya kurang gede nih gitu. Jadi sama teman-teman yang ada di dam itu dibuka lah airnya dibuka. Ketika dibuka ternyata air yang ngalir tuh gede banget teman-teman. Jadi bendungan yang kita buat tuh sampai jebol. Terus sampah-sampah yang udah ketahan tuh semua pada masuk. Buset, malu banget. Karena itu undangan udah ada di sana semua, bapak-bapak pejabat yang mau ngelepas ikan juga ada di sana. Astaga, malu banget karena sampahnya banyak. Terus karena kondisinya sungainya kecil, para pemancing yang dari luar juga apa nih nggak usah dikene nggak mancing gitu. Karena kita juga nggak yang bikin yang wah banget, cuman mau bikin sekedar kegiatan di masa pandemi. Apa sih yang bisa dibuat kecil-kecilan tapi yang penting ada aja gitu. Nah setidaknya ngasih pesan yang tadi saya sampaikan itu. Akhirnya jebol, terus bapak-bapak, terus ada dari pecalang, dari pemuda juga turun ke sungai basah-basahan untuk benerin bendungan tadi. Terus kayak dibantu pakai besi steger gitu biar lebih kuat. Terus pada panik semua lari ke dam, karena nelpon nggak diangkat-angkat, akhirnya lari ke sana buat ngecilin damnya. Ya lumayan lah kerepotan kemarin, tapi dari sana kita belajar gimana sih caranya ngatur sebuah acara itu biar jalan seperti yang kita harapkan gitu. Setelah itu kemarin malam selesai, langsung bongkar sampai rumah udah capek, nggak ada ngapa-ngapain lagi, makan selesai itu tidur udah. Tuh ya, untuk kegiatan saya. Tapi masih jadi pertanyaan tuh, kenapa ya lomba mancing ikannya nggak ditabur atau dilepas sekalian ya. Jadi dari awal lomba mancing tuh sampai akhir itu ikannya udah ada di. Kenapa harus nunggu setiap 30 menit? Kenapa ya? Terus kemarin saya juga sempat bayangin, aneh juga sih. Gimana kalau kita buat lomba mancing tapi ikannya nggak mau makan pancing sama sekali, jadi peserta tuh nggak ada yang dapat ikan, tuh bakalan gimana ya? Jadi kemarin saya bayangin itu aneh. Kapan saya bayangin itu? Saya bilang ke temen, "Dek, coba pikir gitu, coba bayangin sih, lomba mancing sing nyak menek beng kan ya nah." Sama sekali pemancing itu cuman beng kan ya, galak ya bun.
Terus kalau saya jadi panitianya, kondisinya seperti itu, apa yang mau kita kerjakan. Jadi kalau saya apa namanya, saya umumin pakai mic karena tidak ada ikan untuk seluruh peserta, karena tidak ada ikan yang berhasil dinaikkan pada hari ini. Jadi lomba mancing hari ini saya ganti dengan lomba nangkap ikan. Jadi silakan para peserta bisa turun ke sungai. Jadi aneh, apain saya bayangin itu ya. Tapi ada nggak sih kejadian yang kayak gitu? Karena kualitas airnya buruk gitu misalnya. Jadi ikan yang turun tuh langsung stres, nggak ada nafsu makannya, sama sekali ikannya nggak ada main. Nggak tahu lah. Ya itu aja dari saya teman-teman. Kalau ada yang mau kasih komen, kritik, saran atau ngasih topik, bisa di email ke podcastblikade@gmail.com. Kalian bisa tulis apa aja, nanti saya bisa bacain emailnya di podcast saya ini. Sampai jumpa di next podcast. Semoga hari kalian bahagia. Bye.